Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video pembelajaran kita kali ini, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi dengan lanjutan materi pada video sebelumnya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita masih akan bahas mengenai relasi dan fungsi, namun dengan subbab yang berbeda lagi, yaitu tentang banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, ingat ya, pemetaan itu kemarin sama dengan fungsi. Nah, korespondensi satu-satu ini juga bagian dari fungsi. Sekarang kita lihat dulu banyak pemetaan atau banyaknya fungsi. Nah, untuk banyaknya fungsi, mengingat materi minggu lalu ya, kalau fungsi itu terdiri dari dua buah himpunan. Misalnya kita sebut saja himpunan A sama himpunan B. Nah, kalau kita mau cari banyak fungsi dari A ke B, nah untuk mencarinya kita gunakan rumus NB pangkat NA. N ini apa? N ini adalah jumlah anggota. Jadi, jumlah anggota himpunan B kita pangkatkan dengan jumlah anggota himpunan A. Ini jika kita mencari banyak fungsi dari A ke B. Nah, selanjutnya kebalikannya. Jika yang kita cari adalah banyak fungsi dari B ke A, maka yang kita pangkatkan adalah jumlah anggota himpunan A kita pangkatkan dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalnya ini, jika himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan B beranggotakan X, di mana X besar dari 5, X kecil dari 10. X adalah bilangan ganjil. Jadi himpunan B itu adalah sebuah bilangan yang bilangan itu besar dari 5 namun kecil dari 10. Nah, kriteria lainnya adalah bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Nah, tentukanlah banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Fungsi dari A ke B dan fungsi dari B ke A. Nah, kita lihat pembahasannya. Ingat ya, tadi untuk himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah anggotanya 5. Kita hitung banyak anggota ini pas 5 ya. Kemudian yang B anggotanya adalah bilangan ganjil, di mana bilangan tersebut besar dari 5, kecil dari 10. Berapa keanggotanya? Nah, ini dia. Bilangan ganjil karena di sini nggak menggunakan tanda kecil sama, otomatis yang kita pakai bilangan yang besar dari 7 bilangan ganjil. Setelah 5, bilangan ganjilnya adalah 7. Nah, setelah 7, 9. Setelah 9 seharusnya 11. Namun, kriteria yang termasuk ke dalam himpunan B ini adalah bilangannya kecil dari 10. Nah, kalau 11 itu udah melewati dari 10. Maka, untuk himpunan B, anggotanya hanya 2, 7 sama 9. Jumlah anggota B 2, yaitu 7 dan 9. Nah, ini untuk merumuskan bagaimana kita menentukan NA sama NB-nya atau jumlah anggota A dan jumlah anggota B. Nah, bagaimana penyelesaian selanjutnya? Kita lihat tadi ada 2 buah pertanyaan ya. Fungsi dari, nah, banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Maka rumusnya, kalau fungsinya dari A ke B, berarti rumusnya NB pangkat NA. Nah, jumlah anggota B ini ada 2. Berarti 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? NB-nya 2, seperti yang telah kita rumuskan tadi. Sedangkan NA-nya berjumlah 5. Maka 2 pangkat 5 itu sama dengan
32. Ini kita dapat dari kita kalikan angka 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B itu adalah sebanyak 32 fungsi. Nah, selanjutnya kita lihat yang pertanyaan poin B. Banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A. Nah, kalau tadi A ke B rumusnya NB pangkat NA. Sekarang kalau B ke A rumusnya adalah NA pangkat NB. Jadi jangan sampai kebalik untuk penggunaan rumus ini ya. Kalau A ke B berarti B pangkat A. Sedangkan B ke A berarti A pangkat B. Nah, NA 5 sedangkan NB 2, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 2, 5 kali 5 maksudnya ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, nah, dari dua buah penyelesaian soal ini, fungsi dari A ke B hasilnya akan berbeda dengan fungsi dari B ke A. Jadi, dituntut sekali ketelitian dari teman-teman semua untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas korespondensi satu-satu. Nah, apa sih korespondensi satu-satu itu? Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, ingat ya, setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Nah, jadi di sini baik himpunan A ataupun himpunan B hanya boleh memiliki pasangannya satu. Nggak boleh lebih dari satu, juga nggak boleh kurang dari satu. Kemarin jika kita bandingkan dengan fungsi, kalau fungsi syaratnya hanya untuk himpunan A atau himpunan pertama, yaitu himpunan A ini harus punya pasangan tepat satu di himpunan B. Namun, himpunan B tidak memiliki syarat. Apakah dia harus memiliki pasangannya satu juga di himpunan A? Atau misalnya kalau nggak ada pasangan bagaimana? Atau misalnya memiliki pasangan dua atau lebih dari himpunan A, itu nggak masalah kalau fungsi. Tetapi kalau fungsi korespondensi satu-satu, baik himpunan A atau himpunan B-nya sama-sama memiliki syarat. Syaratnya memiliki pasangan tepat satu. Jadi anggota dari himpunan A dan B haruslah sama. Jadi banyak anggota himpunan A dan himpunan B ini harus sama. Nah, ini contohnya untuk fungsi satu-satu. Lihat, himpunan A jumlah anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B jumlah anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi korespondensi satu-satu ini jumlah anggota himpunan A-nya harus sama dengan jumlah anggota himpunan B, karena dia nggak boleh memiliki pasangan lebih atau kurang dari satu. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah baik himpunan A ataupun himpunan B memiliki pasangan tepat satu. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, seperti ini. Senin pasangannya ke 1. Senin pasangannya ke 1, Selasa ke-2, Kamis ke-3, Jumat ke-4. Nah, himpunan A nggak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu dari himpunan B kan? Nah, begitu juga dengan himpunan B. Harusnya nggak boleh lebih dari satu temannya di himpunan A. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, untuk banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, nah, kalau yang tadi banyak fungsi dari A ke B itu berbeda hasilnya dengan B ke A. Bagaimana dengan fungsi korespondensi satu-satu? Banyak semua fungsi dari A ke B itu akan sama dengan B ke A, karena anggota mereka sama jumlahnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai kali 1 nanti. Ini kalau
kita sebutkan ini sama dengan rumus faktorial ya, n faktorial. Nah, seperti pada contoh soal ini, di sini jumlah anggota A-nya 4, jumlah anggota B-nya 4. Nah, untuk mencari banyak fungsinya, karena n faktorial berarti 4 faktorial. Maksudnya 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian, kita lihat contoh soalnya. Dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang kemungkinan merupakan korespondensi 1-1? Nah, ingat ya, korespondensi 1-1 itu dia nggak boleh temannya lebih dari 1, baik himpunan A ataupun himpunan B. Nah, kita lihat yang pertama himpunan A-nya terlebih dahulu, itu angka pertamanya. 1, 2, 3, 4. Adakah yang sama? Tidak. Nah, berarti himpunan A-nya aman nih. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Adakah yang sama? Nah, enggak juga. Berarti baik himpunan pertama maupun himpunan kedua pasangannya sama-sama 1. Otomatis yang A ini adalah fungsi korespondensi 1-1. Nah, yang B kita lihat himpunan pertamanya 1, 2, 3, 4. Gak ada yang sama juga kan? Nah, kalau nggak ada yang sama berarti aman untuk himpunan A-nya. Himpunan keduanya 2, 3, 4, 5. Juga nggak ada yang sama. Berarti A dan B ini adalah fungsi korespondensi 1-1. Kita lihat lagi yang C. Himpunan pertamanya 2, 4, 6, 8. Gak ada yang sama ya, aman. Kita lihat himpunan yang kedua, 7, 8, 9, 7. Nah, perhatikan di sini ya. Angka 7 muncul 2 kali pada himpunan kedua. Otomatis 7 ini memiliki 2 pasangan di himpunan A, yaitu 8 sama 2. Karena dia memiliki 2 pasangan, salah satu anggota himpunan B memiliki 2 pasangan di A, maka ini tidak memenuhi syarat untuk korespondensi 1-1. Tetapi ini masih fungsi, cuman bukan korespondensi 1-1. Nah, kita lihat lagi yang D. 3, himpunan pertamanya 3, 5, 7, 9. Gak ada angka yang sama ya, gak ada angka yang berulang. Kemudian yang himpunan keduanya 4, 7, 9, 6. Juga nggak ada angka berulang. Berarti di antara poin A, B, C, dan D ini yang korespondensi 1-1 adalah A, B, dan D. Sedangkan C ini dia tergolong ke dalam fungsi tetapi bukan korespondensi 1-1. Nah, ini dia pembahasannya ya. Di sini kesalahannya terletak pada angka 7. Nah, contoh soalnya. Diketahui A himpunan huruf pembentuk kata ceria. Himpunan A itu himpunan huruf pembentuk kata ceria. Maka di sini ada huruf C, huruf E, huruf R, I, dan A. Dan B himpunan huruf vokal. Nah, kalau himpunan huruf vokal berarti ada 5 juga ya. A, I, U, E, O. Nah, berapakah banyak korespondensi 1-1 yang dibentuk dari himpunan A ke himpunan B? Nah, ingat tadi ya, n faktorial karena di sini jumlah anggotanya sama-sama 5, berarti n faktorialnya adalah 5 faktorial. Nah, untuk A, C, E, R, I, A, maka NK-nya 5. Bukan ini NA maksudnya ya. Untuk B, A, I, U, E, O, maka NB-nya 5. Nah, selanjutnya banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Nah, ini N kali N kurang 1, N kurang 2, kali sampai kali 1. Nah, 5 faktorial, berarti 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Dapat hasilnya 120. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.